Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari matematika tentang diagram garis di kelas 6. Yang pertama, kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Pahami anak, berbeda antara diagram batang dan diagram garis. Mungkin di kelas 5 atau di kelas 4 kalian juga sudah pernah mempelajarinya. Berikut ini adalah data hasil penjualan telur di toko alam selama 5 bulan terakhir dalam satuan kilogram. Ini adalah dalam bentuk tabelnya, dan ini merupakan pengubahan dalam bentuk tabel ke diagram garis. Oke, kita baca dulu informasinya atau datanya. Bulan Agustus terjual telurnya 75 kg, September terjual 125 kg, Oktober terjual 175 kg, November terjual 100 kg, dan Desember terjual 50 kg. Bagaimana kita ubah dalam bentuk diagram garisnya? Ini dia hasilnya. Perhatikan baik-baik, nah. Yang pertama di bulan Agustus, betulkah terjual 75? Ini berarti di tengah sini ya, nak. Paham ya, nak? Jaraknya berapa? 50 ke 100? 50. Berarti 50 kita bagi 2. Berapa, nak? 25. Artinya 50 tambah 25 yaitu 75. Kemudian di sini nanti 100 ditambah lagi 25. 125 karena jaraknya 50, berarti kalau di tengah-tengahnya kita bagi 2. Antara 150 dan 200, 175. Ya. Paham ya, nak? Nah, yang pertama Agustus, betulkah 75? Tepat. September 125. Tepat. Kita cocokkan dengan tabelnya, ya, nak? Oktober 175. Betul? Ya, tepat Oktober. Kemudian November 100. Tepatkah? Ya, tepat di garis 100. Kemudian Desember 50. Tepat di garis 50? Ya, inilah namanya yang dimaksud dengan diagram garis. Berbeda dengan diagram batang ya. Kalau diagram batang tadi bentuknya batang-batangan, kalau ini bentuknya garis. Kita titik lalu kita garis ya. Ini harus tegak lurus. Sini Agustus, ini September, ini Oktober, kemudian ini November, dan yang ini Desember. Jelas ya, nak? Selanjutnya kita akan membaca data dari diagram garis. Nah, ini data dari jenis olahraga yang digemari siswa kelas 6. Ini langsung dalam bentuk diagram garisnya, nak. Nah, apa informasinya nih? Bisa kita lihat. Yang pertama, kita harus tahu dulu jaraknya. Ini 10 ke 20. Berarti nanti kalau di tengah ini 10 bagi 2, 5. Berarti 10 tambah 5, ini 15. Ya, di sini tambah 5 lagi, 20 tambah 5, 25. Yang ini 30 tambah 5, 35. Ya, paham ya, nak? Berarti futsal berapa nih? 35. Voli 20. Sepak bola 40 orang. Catur 15. Dan silat ada 25 orang. Ya, lalu pertanyaannya atau udah tadi ya, informasinya sekarang kita baca. Olahraga yang paling banyak digemari adalah sepak bola, sebanyak 40 siswa. Betulkah? Ya, tepat. Ini sepak bola yang paling tinggi atau yang paling banyak, 40. Lalu selisih siswa yang gemar olahraga voli dan silat. Voli, berapa nak voli tadi? 20. Sedangkan silat 25. Ingat, dia tanya selisih. Berarti bilangan terbesar kita kurangi bilangan terkecil. Yang mana yang besar? 25 dulu. Dikurangi 20 ya. Bukan, ingat, voli tetap 20, silat 25. Jangan dibalik ya, nak. Hanya penyelesaiannya saja kita dalam menyelesaikan operasi hitung. Kalau selisih itu harus bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Berarti berapa? 5 orang selisihnya. Informasi yang ketiga,
Seluruh siswa kelas 6 yang menggemari kelima jenis olahraga tersebut adalah 135 orang. Bagaimana caranya, Nak? Ya, tepat sekali. Kita jumlahkan seluruhnya. Yang futsal ditambah voli, tambah sepak bola, catur, dan silat. Ya, 35 tambah 20 tambah 40 tambah 15 dan tambah 25. Jadi, seluruh siswanya di kelas 6 ada berapa? 135 orang. Selanjutnya kita ke contoh soal yang pertama, Nak. Berikut ini adalah data jenis bunga di halaman sekolah. Ini dalam bentuk tabelnya. Bunga mawar ada 8, dandelion 5, melati ada 13, bunga sepatu ada 10, dan bunga flamboyan ada 18. Pertanyaannya, kita diminta untuk mengubah data tabel ini ke dalam bentuk diagram garis. Ingat ya, gunakan penggaris supaya hasilnya maksimal. Beginilah bentuknya. Sekarang kita cocokkan, Nak. Futsal 8. Nah, ini jaraknya menarik. 5 menuju 10. Berapa, Nak, jaraknya? Berarti 5. Ya, Nak. 5 kita bagi 2, itu hasilnya berapa, Nak? 2,5. Nah, tidak ada angka itu setengah. Kita taksir. Pernahkah kalian belajar taksiran? Di kelas 4 biasanya. Taksir atau membulatkan bilangan. Taksir itu berarti kita taksir ke atas. 2,5 berarti mendekati berapa, Nah? Apabila di belakang koma itu angkanya 5, 6, 7, 8, dan 9, berarti taksir ke atas di depannya ditambah 1. Berarti 3. Masih ingat? Ya, berarti di antara 5 ke 10 ini nanti ditambah 3. 5 tambah 3, 8. Lalu 10 ke 15, 10 tambah 3, berapa, Nak? 13. Ya, kita tidak usah bingung. 5 tambah 20, kan 5, berarti di tengah-tengahnya 15 tambah lagi 3, 18. Ya, jelas ya, Nak? Apabila nanti kita bagi 2 hasilnya bilangan desimal atau koma, kita taksir ke atas. Ya, paham ya, Nak? Futsal sekarang 8. Tepatkah futsal 8? Ya, betul. Voli, maaf. Ini belum saya ganti ya, Nak. Ini bukan futsal ya, melainkan mawar. Ini cabang olahraganya belum saya ganti. Mohon maaf. Nanti boleh kita cocokkan. Ini adalah nama-nama bunga. Ya. Oke, ini saya singkat ya. Ini adalah M, mawar, nanti dandelion, kemudian ada melati, ML ya, melati, kemudian sepatu, ada S, dan ada F, flamboyan. Nanti kalau kalian buat harus sesuai, jangan ditiru yang ini, anak ya. Mohon maaf, ini adalah kesalahan. Lalu dandelion, betulkah 5? Ya, tepat 5. Lalu bunga melati 13. Betul 13 nih? Ya, tepat. Lalu bunga sepatunya di tabel 10. Betul 10? Ya, sudah sesuai. Bunga flamboyannya 18. Ya, ini adalah 18. Jadi, sudah tepat ini bentuk diagram garisnya. Ya, hanya salah penamaan tadi di bawah. Nah, mohon maaf. Lalu yang kedua soalnya, perhatikan. Berikut ini adalah data hasil penjualan sembako di agen hebat. Ada penjualan sembako, jenisnya telur, beras, kecap, garam, dan gula. Lalu penjualannya dalam bentuk kilogram. Telur terjual berapa nih? 60. Beras, ayo di antara 60 dan 80. Selisihnya 10. Maaf, selisihnya adalah 20, berarti di tengahnya adalah 10, yaitu 70. Kecap, di antara 20 dan 40, 30. Selisihnya 20 dibagi 2, 10 ya, Nak. Lalu garam 40, gula sama 30 berarti ya. Oke, pertanyaannya adalah buatlah minimal 3 informasi dari diagram garis tersebut. Oke, perhatikan. Agen hebat mampu menjual kecap dan gula sebanyak 30 kg. Betul? Iya, menjual kecap sama-sama 30 maksudnya ya. Dia tidak bilang jumlah. Berarti kecap 30, gula 30. Ya, kalau dia jumlah berarti 60. Salah, ini bukan 30 ya. Berarti ini
kalau dia hanya menjual kecapnya dan gulanya saja sama-sama 30. Tepat. Lalu informasi yang kedua, penjualan sembako terbanyak adalah beras, yaitu berapa? 70 kg. Tepat? Ya, tepat sekali. Lalu yang kedua, selisih penjualan telur dan garam di agen hebat adalah mana telur? Telur adalah 60. Tepat ya, Nak? Kemudian garam 40. Sudah sesuai. Bilangan terbesar kita kurangi bilangan terkecil, yaitu 60 dikurangi 40, yaitu 20 kg selisihnya. Sesuai. Selanjutnya yaitu soal yang terakhir, yang ketiga. Berikut ini data hasil panen kentang di Desa Anara selama 5 tahun terakhir. Perhatikan diagram garisnya, Nak. Tahun 2016 ada berapa nih? Di antara 20 dan 25. Sama seperti tadi, karena ini jaraknya 5, kita bagi 2, 2,5. Kita taksir atau kita bulatkan menjadi 3. 20 tambah 3, 23. Tepat. Yang ini, Nak. 25 tambah 3, 28. Lalu, yang ini, Nak, bawah. 15 tambah 3, 18. Ya, paham ya, Nak? Berarti 16 nih, 23 ton selama tahun 2016. Selama tahun 2017, panen kentangnya berapa? 20 ton. Selama 2018, 28 ton. Selama 2019, 25 ton. Dan terakhir selama tahun 2020, 18 ton panen kentangnya. Pertanyaannya, jumlah penurunan terbesar hasil panen kentang di Desa Anara adalah tahun berapa? Ingat, penurunan terbesar. Kita lihat dari tahun ke tahun. 2016 ke 2017, ini mengalami penurunan, Nak. Ya, penurunan. Berapa penurunannya? Dari 23 ke 20. Artinya, 23 kita kurangi 20. Berapa, Nak? 3 penurunannya. Ya, sementara ini informasinya. 2017 ke 2018, ini naik. Berarti tidak sesuai. 2018 ke 2019, ya ini turun juga. Berapa turunnya? Dari 28 ke 25, berarti sama dikurangi juga. 28 dikurangi 25, 3 penurunannya. Lalu dari 2019 ke 2020 juga turun. Berapa jumlah penurunannya, Nak? 25 lalu menjadi berapa nih? 18. Kita kurangi 18. Berapa, Nak? 7. Ya sudah, berarti jawabannya adalah tahun 2020 mengalami penurunan terbesar. Ya, tadi yang turun ada 2, tapi 3 ton turunnya. Sedangkan di tahun 2020 turunnya 7 ton dari tahun 2019. Ya, ini penjelasannya, Nak. Karena panen tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu 25 ton dikurangi 18 ton. Jadi 7 ton. Paham ya, Nak? Ya, inilah kesimpulannya ya. Jadi, penurunan hasil panen di tahun 2020 adalah 7 ton. Hasil tersebut merupakan penurunan terbesar selama panen kentang di Desa Anara. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.